Masih banyak yang kurang paham. Jadi masih ada simpang siur aja. Tapi mungkin kalau sudah lama sudah bisa pada tahu, bisa adaptasi mungkin. Masih banyak yang kurang paham ya. Banyak yang bingung. Oke. Pak, tapi secara Bapak sendiri kalau adanya jalan satu arah segini setuju apa enggak? Kamu gimana, Pak? Ya, sebagian saya setuju. Kalau jalan Kusuma itu saya setuju. Jalan Kusuma. Kalau Pahlawan kan ada pembatasnya. Masih ada pembatasnya. Masalahnya itu. Kalau memang satu area nggak usah diganti pembatas. Oh gitu ya, masih ini kan masih uji coba Pak. Mungkin harapan kepada pemerintah nantinya seperti apa Pak? Ya harapannya ini pembatasnya nggak usah dibuang aja. Oh dibuang, segera dibuang ya gitu ya Pak. Pak mungkin Bapak kan mungkin mencoba ya jalan satu arah ini Pak. Dibanding dulu sebelum satu arah sama sekarang seperti apa Pak? Saya kira tadi terbagi, nggak terlalu padat sekali kalau sekarang. Jadi dulu jalan-jalan yang sepi sekarang jadi dilewati. Artinya jadi merata ya? Jadi merata yang ramai. Gitu Pak. Okay. Kenapa mas? Mukanya capek banget. Mukanya lusuh. Ya Allah. Sampai sini Rob, muter-muter. Maksudnya? Jalan ditutup kabeh. Jar uang apa jane kiye nganti dalan ditutup kiye. Jalan kota kae. Anak arep acara apa ya? Astagfirullah, muter ngene nganti ya ngapuran nanti telat ini Dok. Sampai ketemu janjian iki mulur jan. Oh alah, kayaknya ki jenengan kurangan informasi ki. Jadi kayak mas, wis rong mingguan nek ora salah, nang Kebumen Kota gua ana kebijakan one way. Ngerti ora one way jenengan? Wis one way. One way apa kuwe Dok? Tembe krungu yakin nyong jenengan one way. Jadi one gue siji, way gue dalan. Jadi dalane dadi siji. Nah, maksudnya anak kebijakan dalane dadi satu arah di beberapa jalur di Kebumen Kota. Nang sekitar alun-alun kayak mutere sing maune ana rong dalan, siji ana sing ngetan ana sing ngulon, siki kidul alun-alun kudu ngetan kudu ngulon kabeh, bar kuwi ngalor kabeh, ngetan kabeh. Kemudian bablas ngetan tekan rumah makan apa kayak jenenge lah, rumah makan Malindo, kuwi bablas mending tekan pasar. Nek arep muter alun-alun ya tetep ora oleh engko ana sing ngalor sebelah wetane, tetep kudu ngidul kabeh. Engko tembus tekan pasar, pasar gue ngidul, bar tekan Tugu gue kudu ngulon kabeh. Ora oleh ana sing ngetan. Nah, kebijakan gue tujuane jerene aku ya ora paham banget asline. Jerene ben dalane tambah ambak. Jadi ora terlalu macet. Sengertiku kayak gue, Mas. Jadi beberapa titik gue pengen kudu ditutup, tujuane ben ora ana wong robos nganan robos ngene. Dan jenengan mau anu kepriwe ceritane? Sempet kesasar apa nekat nembus dalan sing ditutup apa kepriwe? Jadi malah dadi kebelandang ora karuan. Oh, kuwe jarku malah apa ora tambah ribet kowe, Dok? Jarku ningan sebagai wong cilik ya, nek pancen nggo KPK sih ora apa-apa. Ning men kon genah kepriwe aku njaluk tulung karo jenengan. Jal takokna bupatine men kon genahe kepriwe men kon kabeh masyarakat pada ngerti. Kuwe mbok kan ningan kuwe. Ya wis Jel, ki aku takon karo Pak Bupati. Wong anu bupatine dhewek gampangan wonge. Kicil tak parani mongane mbok anu lagi ana wektu. Kok tak takonan jajanan untuk priwe karo-karepe Pak Bupati. Biasane ya kebijakan kuwi wis ana pengkajiane, wis ana tim, ora ujug-ujug tiba-tiba aku kepengin ngasih dalan langsung mlaku. Nah, pengkajiannya kira-kira kenang apa ki akhirnya diputusna one way atau searah. Jenengan arep melu apa? Loh,
Ya ora susah lah. Isinya ketemu bupati nih, wis jenengan bae. Sing ana iku ketemu kepanggil karo Pak Bupati iku. Ya wis aku tak mangkat dhisik nemoni bupatine ya. Ya. Jenengan kasih bae nang kene. Oh iya, Disetrika dhisik trainan orang kene. Bisa bae kan. Iya. Sini ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok? Selamat malam Pak Bupati. Alhamdulillah. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Barakallah. Assalamualaikum. Seger banget Pak Bupati. Alhamdulillah. Matur nuwun. Biasa ngoret-ngoret. Sedang sibuk Pak Bupati? Biasa lagi nyatet perkembangan COVID karena di beberapa kabupaten kan mengalami kenaikan. Seperti di Kudus setiap hari itu sampai ratusan. Di Kabupaten Kebumen alhamdulillah ada sedikit peningkatan yang biasanya 14, 16 sekarang sampai 26 atau hampir 2 kali lipat. Ini juga menjadi keprihatinan kami tentunya. Iya. Ya moga-moga aman lah Kebumen. Amin insyaallah. Gimana, Dok? Menika Pak Bupati, ini ngapunten nyaru tiba-tiba datang ke rumah dinas karena tadi sore ada teman tiba-tiba curhat Pak Bupati. Dia keliling ke kota Kebumen, kemudian jalan-jalan yang biasanya dia lewati ternyata ditutup. Nah, kemudian dia akhirnya bingung, ini ada hajatan apa katanya. Nah, kemudian saya jelaskan, ini ada kebijakan baru, yaitu one way. Nah, kemudian dia memang bertanya ke saya, Pak Bupati, ini one way jan-jannya nggak ngapa, bahasanya kayak gitu Pak Bupati. Karena saya tidak sepenuhnya memahami daripada salah. Nah, saya coba tanya ke Pak Bupati. Nah, berkunjung ke sini ya moga-moga ya bisa jadi ngerti lah kira-kira tujuan one way itu seperti apa. Ya, terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Ini ada waktu luang untuk bersilaturahim, matur nuwun sangat. Mungkin jadi keberkahan untuk kita. Pemerintah Kabupaten Kebumen sekarang ini sedang dalam rangka sosialisasi kepada seluruh masyarakat adanya jalan satu arah. Jalan satu arah ini tentunya sudah ada kajian dari Dinas Perhubungan bahwa pertumbuhan alat transportasi ini cukup tinggi di Kabupaten Kebumen. Ini searah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di desa-desa sekarang ada dana desa ADD yang dikelola oleh pemerintah desa. Ini cukup efektif meningkatkan kesejahteraan di desa-desa, sehingga ketika masyarakat semakin baik, alat transportasinya juga tumbuh dengan baik. Dari kajian-kajian tersebut tentang tata kelola kota, tata kelola transportasi di Kabupaten Kebumen sesuai dengan RPJMD 2016-2021 bahwa harus ada penataan kotanya. Oleh karena itu, tentunya saya harus melihat dari sisi ini, harus sekarang bergerak untuk menunjukkan bahwa jalan ini bisa dilalui dengan nyaman serta aman untuk masyarakat. Yang bisa kita lakukan adalah pertama adalah mendorong jalan ini satu arah. Kalau kita melebarkan jalan di perkotaan ini tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Pertama kita harus menggusur. Ketika menggusur juga saudara-saudara kita, rakyat kita, masyarakat Kebumen yang digusur tentu tidak nyaman. Juga memerlukan waktu yang efektif lebih lama ketika kita harus menggusur. Nah, kita lihat kajian-kajian yang didapatkan adalah bagaimana jalan ini menjadi luas, lebar, yaitu melalui jalan satu arah. Tentunya ini tidak mudah ya, karena sudah berpuluh-puluh tahun dari saya kecil juga jalannya masih seperti sekarang ini. Oleh karena itu saya menugaskan kepada Kadishub supaya jalan satu arah ini disosialisasikan sedini mungkin, supaya ketika pemberlakuan nanti masyarakat sudah terbiasa. Ini harapannya. Nanti kita akan bisa lihat sendiri Pak Dokter seperti apa sih untuk ke depan untuk Kabupaten Kebumen, khususnya wajah kota. Wajah kota, mahkota untuk Kabupaten Kebumen harus
sedemikian baik, sedemikian eksentrik, luxury. Jadi betul-betul ada tumbuh kembang ekonomi, tumbuh kembang yang lainnya supaya lebih baik. Intinya apa? Ekonomi desa pun akan ketarik ke dalam kota. Ini sangat penting sekali. Nanti kita akan lihat ke sana selesai ini. Boleh Pak? Boleh, ayo. Keliling. Heeh. Alhamdulillah. Ini saya tak nulis sebentar. Nanti kita habis ini nih, kita jalan-jalan langsung. Alhamdulillah. Oke. Nggih, terima kasih Pak Bupati. Iya, Pak Dokter, tunggu sebentar nggih. Nggih. Nah, kejutan teman-teman. Ternyata Pak Bupati kerso untuk jalan-jalan memutari diberlakukannya kebijakan one way. Nah, nanti kita sambil tanya-tanya di jalan. Kira-kira nanti arahnya akan seperti apa sih gambarannya? Sehingga nanti kita bisa tahu betul. Yang tadi disampaikan Pak Bupati, sudah ada kajian dari Dinas Perhubungan. Nah, nanti kita bersama-sama jalan-jalan dengan Pak Bupati. Ayo, Dok. Oh, matur nuwun. Aduh. Alhamdulillah. Ini mobil rakyat kita untuk muter. Wah. Kalau yang sedan saya persilakan Sabtu Minggu bisa untuk masyarakat yang nikah, yang mau menggunakan mobil dan yang belum memiliki mobil tentunya. Oh iya. Ya, Oh, seperti berarti saya nggak bisa pakai ya, Pak. Berarti. Ya, alhamdulillah kemarin dipakai hari Sabtu, hari Minggu ini tadi saya belum lihat tadi. Tapi hari Sabtu kemarin udah mulai dipakai. Iya. Kita lihat, alhamdulillah Dok, kita akan sama-sama keluar. Ini kita dari Pendopo. Iya. Nah, kita akan langsung menuju jalan Majen Sutoyo. Kita akan lihat mulai pemberlakuan jalan satu arah ini. Sekarang ini kalau kita lihat tuh becak-becak cinta ya, becak-becak cinta ini Becak. sekarang arahnya ke timur, tadinya arahnya Oh, iya. ke barat. Ya. Kemudian coba parkiran sudah tertata dengan rapi. Ya, sekarang kalau biasanya macet di sini ketika ada becak cinta menumpuk, terus ada mobil yang mau melaju, terkadang terjadi tersendat di sini di kota. Alhamdulillah sekarang cukup baik, tidak ada penyumbatan di sini. Cukup Alun-alun lancar ini sekarang, sekarang menjadi satu arah, satu arah berlawanan dengan arah Jarum Jam. Jadi insya Allah ke depan ini akan kita tarik semua. Nah, jalan Majen Sutoyo ini kita lihat sudah cukup luas. Nanti ke depannya akan seperti ini. Akan seperti ini luasnya. Jadi lancar sekarang Pak Bupati. Lancar, Iya. insya Allah akan semakin baik. Jadi kalau kita lihat di sini penataannya, pedagang pasti akan tambah nyaman. Kita lihat juga trotoarnya itu cukup tinggi, itu sekitar 40 sampai 50 cm mungkin itu sekitar ya. Nah, ini kalau untuk difabel coba. Untuk kita aja bisa kesleo, apalagi untuk difabel. Berarti nanti ada penyesuaian untuk Penyesuaian. trotoarnya. Jadi memang anggaran untuk perombakan di sini itu sudah ada. Karena itu penataannya sekaligus kita tata ketika tahun ini dirombak, anggaran sudah ada, sekaligus penataan kota supaya ketika 2022 nanti masyarakat sudah terbiasa dengan sistem satu arah ini. Kita lihat di sini pedagang kecil-kecil juga sudah mulai tumbuh. Dilihat ada martabak, gitu kan. Insya Allah nanti bisa dicek seperti apa sih dari masyarakat kondisinya. Sekarang untuk parkir nyaman ini Pak Bupati kalau daerah sini ya. Jadi yang mau ke kanan oke, jadi oke. Nah, di sini kita akan lihat sudah ada lampu merah, traffic light yang tadinya tidak ada. Kenapa Pak Bupati sekarang ada? Apakah tidak malah memperbanyak lampu merah? Oh iya. Jadi begini, lampu merah ini adalah sistem pertama pengenalan jalannya kepada masyarakat dalam sosialisasi ini. Dalam sosialisasi ini masyarakat akan berhenti, mana yang harus didahulukan, mana yang akan menunggu. Jadi akan nyaman. Nah, jalan-jalan ini tentunya seperti ini akan adalah jalan dari Toko Pojok ke arah utara. Ini tentunya sekarang menjadi jalan satu arah ke utara, yang tadinya ke selatan, sekarang ke utara. Ini cukup baik seperti hanya ini di Malindo. Malindo Resto sekarang parkirannya cukup terlihat lapang. Karena tadinya ke timur dan ke barat, sekarang semua ke timur ya Pak. Semua ke timur, jadi enak. Nah, kita lihat jalan Sutoyo ini yang depannya stamp plat call ini kalau sudah jam 6 ke atas ini sudah sepi. Sepi ya. Ini alhamdulillah sekarang ekonominya merata, pertumbuhannya merata. Ini harapan kami.
Oke, kira-kira nanti gambarannya apalagi Pak Bupati yang akan berubah dengan adanya one way ini? Apakah hanya sekedar satu arah saja atau nanti akan ada perubahan tata kota yang Nih, kita lihat sebagai stemplat langkah. kol. Stemplat kol ini biasanya dari timur ke barat. Sekarang ini berubah dari barat ke timur. Iya. Nah, jadi nanti Jalan Kusuma itu dari depan Jadi Baru itu akan satu arah ke selatan sampai ke Tugu Lawet. Dari Tugu Lawet ini akan satu arah ke barat sampai ke alun-alun. Kita lihat nanti. Nah, ini memang ada hal yang baru di sini. Tentunya nanti akan kita lebarkan sisi sini supaya nyaman. Untuk trotoarnya, Pak Bupati. Kita akan lebarkan di sini supaya masyarakat bisa enak untuk bergerak. Ini adalah Jalan Kusuma. Iya. Kita Ini harap dulu titik kemacetan ini. titik kemacetan. Iya. Alhamdulillah sekarang masyarakat di sini sudah banyak yang WhatsApp ke kami. Mhm. Pak Bupati, terima kasih. Sekarang Jalan Kusuma tidak macet. Tetapi ada hal yang perlu ditambahkan, Pak Bupati. Apa? Perlu pita kejut atau garis-garis kejut itu. Oke. Karena di sini ada masjid. Nah, insya Allah nanti Disub saya minta di sini untuk membuat pita kejut. Kemudian juga ada zebra cross. Dan ke depannya ada lampu traffic light yang masyarakat ketika mau ke masjid tinggal pencet, nanti lampu merah menyala. Oke. Kemudian nanti akan hijau itu kan. Seperti ada di kota besar seperti ya. di kota Oke, besar. oke. Iya. Nah, kita ada di Jalan Kusuma di sisi timur dari Pasar Temanggungan. Iya. Nah, ini biasanya kan dua arah. Iya. Dari selatan ke utara, dari utara ke selatan. Sekarang satu arah dari utara ke selatan. Nah, ini di Tugu Lawet. Lampu merahnya ini juga sekarang akan berkurang. Nah, sekarang bisa ke kanan langsung. Oke. Nah, jadi masyarakat bisa langsung ke arah alun-alun. Ini langsung. Nah, ini di sini nih. Kita lihat di sini di tengah masih ada taman-taman, Iya. taman-tamannya. Padahal semuanya ke barat ini, Pak Semua ke Bupati. barat. Nah, tentunya ini tidak nyaman, Pak Bupati. Kenapa ini masih ada taman-taman? Jadi begini, ini dalam rangka sosialisasi pengenalan baru wajah kota. Nah, ini nanti insya Allah di 2022 nanti yang tengah ini akan kita angkat. Sehingga tidak ada lagi yang di tengah. Kita lihat pedestrian di Jalan Pahlawan ini, trotoarnya itu sangat sempit, itu sekitar 1 meter ya, 1 meter. Ini akan kita lipat 2 kan, sampai lipat 2. Nanti ada parkiran khusus di sini, becak-becak bisa parkir, sepeda motor juga bisa parkir, cukup luas. Harapan kami dengan pedestrian ini akan tumbuh. Kita lihat perekonomian malam belum tumbuh di Kabupaten Kebumen. Oke, iya. Belum maksimal. Harapan kami nanti perekonomian malam ini akan cukup baik di Kabupaten Kebumen. Kalau perekonomian malam akan tumbuh, otomatis yang dari desa juga akan bergerak ke sini. Itu harapan kami. Jadi masyarakat yang kreatif dan lain-lain ini akan tumbuh di sini. Kalau saya bayangkan sekilas, Pak Bupati, kira-kira seperti Malioboro Jogja nggak sih jatuhnya? Atau seperti apa kira-kira ke depannya? Ya, insya Allah ini adalah wajah Kebumen tertata baru ya. Kalau kita lihat Malioboro juga pedestriannya lebar, itu kan masyarakat juga nyaman ketika jalan-jalan di sana. Coba kalau sekarang ketika jalan terus kemudian ada yang menghalang, kita turun ke jalan aspal ya kan, otomatis tidak nyaman untuk para pejalan kaki. Nanti di sini juga ada jalan khusus untuk sepeda. Jadi kalau kita putar kurang lebih 4 kilo, sekitar 4 kiloan ini atau 5 kilo ini cukup baik untuk untuk masyarakat yang pengguna sepeda, anak-anak sekolah. Ini adalah kota. Di sini sekolah cukup banyak. Ada SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 7, SMA juga ada, SMA 1. SMA 1 juga. Ada taman siswa di sini. Ini cukup banyak sekolah di sini. Oleh karena itu, ketika anak-anak menggunakan sepeda, bagaimana caranya? Kita berikan jalan Jalur yang khusus. nyaman, jalur khusus yang baik. Nah, kita lihat, tadi di ujung daripada Jalan Pahlawan ketemu alun-alun, yang tadinya ada ke arah ke timur, sekarang semuanya berlawanan dari jarum jam. Nah, ini nanti di alun-alun sama juga. Ketika yang pot tengah ini, tempat taman-taman bunga ini akan kita angkat. Kita angkat, nanti akan lebih luas. Alun-alunnya akan kita tarik. Akan kita luaskan. Untuk Masjid Kauman ini sendiri, juga ketika nanti sholat Jumat ya, biasanya terjadi penumpukan kendaraan di depannya.
ini nanti akan kita tata dengan baik, rapi sekali. Ini harapan kami, harapan untuk semua masyarakat Kabupaten Kebumen. Ini loh wajah kota. Dan di tengah alun-alun itu nanti di sekitar apa itu namanya pohon beringin sebagai wajah alun-alun, ini akan kita siapkan tempat berkumpul di sana dengan aksesoris yang baik, ada air mancurnya, terus ada pelatarannya yang bisa untuk berkumpul, dan kami pastikan anggarannya tidak menggunakan anggaran reguler. Inilah tugas seorang bupati untuk mencari anggaran di luar anggaran APBD sehingga masyarakat bisa menikmati, dan anggaran ini tidak terkuras untuk hal-hal yang seperti tadi untuk yang alun-alun. Jadi ada kerjasama dengan para pengusaha di Kabupaten Kebumen, khususnya dari perbankan misalkan. Seperti halnya di ujung timur di Mirit itu di sisi selatan, kita sekarang memiliki jalan baru di sana ya. Ini juga tugu kotanya, tugu Kabupaten Kebumennya belum terlihat karena memang belum ada. Nanti akan dibangun di sana. Ini juga CSR. Jadi tugas bupati lah untuk melobi para pengusaha supaya mau bersama-sama membangun Kebumen. Kebumen maju, perekonomian bergerak, pengusaha juga akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Ya. Satu hal cukup menarik bagi saya Pak Bupati terkait dengan bahwa kebijakan ini juga sudah memikirkan untuk bagaimana pedagang tidak dirugikan terkait dengan kebijakan ini. Bahkan didesain di alun-alun nanti dinyamankan untuk pengunjung yang harapannya malah nanti bisa meningkatkan jumlah kunjungan. Nah ini mungkin yang kadang menjadi ketakutan para wong cilik. Jangan-jangan kebijakan ini tidak berpihak kepada orang-orang kecil lah. Ternyata tadi disampaikan sudah cukup menarik. Kira-kira sudah ada belum Pak Bupati gambar yang mungkin nanti bisa dipublish ke masyarakat terkait dengan gambaran nanti tata kota setelah ada perubahan. Iya, sudah ada perubahan. Jadi memang kita sudah ada, nanti di pendopo akan kita siapkan seperti apa arahnya. Seperti alun-alun pedagang ini kalau siang kan hilang ya, tidak ada. Padahal ini juga ada pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti dengan sistem yang sudah kita siapkan, prasarana yang ada, pujasera kita siapkan, pedagang bisa berdagang di pagi hari, apakah pedagang bubur ataukah jenang ataukah serabi, mereka bisa berdagang, untuk yang lain juga bisa membeli di situ. Jadi intinya perdagangan sepanjang tidak menjadi larangan dalam artian karena Covid sekarang ini ya, dia bisa berdagang 24 jam untuk di sekitar alun-alun. Tapi karena ada pandemi Covid, kita harus melihat juga ketika Covid-nya menaik, maka pusat-pusat keramaian ini akan kita kurangi jamnya. Tapi harapan kami ke depan ketika Covid ini sudah bisa dengan kita bersahabat dalam artian ya, mereka seperti flu bagi kita sudah tidak seperti sekarang masih mengerikan, tentunya harapan kami perekonomian Kabupaten Kebumen tumbuh 24 jam gitu. Dari tadi kita jalan ini masih hari Minggu, ternyata tidak terlalu banyak kita terhambat oleh lalu lintas. Nah mungkin ini dampak dari satu arah yang kemudian jalannya dilebarkan mungkin ya Pak Bupati. Betul. Ini yang mungkin belum semua masyarakat tahu dan belum semua masyarakat merasakan, karena tadi teman saya malah ini kok jalan semuanya ditutup, pada apa ini? Dikiranya ada hajatan apa gitu Pak Bupati. Ya nanti tidak salah lah memutar sedikit, apalagi sekarang kan sudah serba menggunakan mayoritas kendaraan bermotor ya, memutar sedikit insya Allah tidak apa-apa, tetapi akan aman, safety untuk masyarakat penyeberang jalan juga akan aman. Ya, bayangkan kalau kita tumbuh sudah pesat, kemudian setelah macet baru dipikirkan. Jadi sebelum itu macet harus kita membuat konsep yang jelas, kajiannya terang, kemudian dipraktekkan untuk masyarakat. Jadi jangan sudah macet banget, ini macet sekali, ini bagaimana ini ke depannya, baru dikerjakan. Ini jangan sampai ketika sudah stuck, ekonomi terus terhambat, baru dipikirkan. Jangan, kita harus berpikir ke depan. Ingat, Kabupaten Kebumen ini adalah kota yang besar. Ada yang mengatakan, Pak Bupati, Kebumen kota kecil, belum saatnya untuk jalan satu arah. Saya katakan, betul Kebumen kota kecil kalau kita mengecilkan kota kita.
Padahal Tergantung sudut pandang, Pak sudut Bupati, ya. pandangnya. Padahal Kebumen ini adalah kabupaten yang besar. Terbukti ada 26 kecamatan, 449 desa, 11 kelurahan, hampir 1,4 juta penduduknya. Iya. Bayangkan, pertumbuhan ekonomi sekarang alhamdulillah cukup baik hingga pedesaan-pedesaan. Iya. Kepala desa menggunakan dana desa, ADD luar biasa, mengembangkan ekonomi kerakyatan di desa masing-masing. Sekarang motor tumbuh cukup pesat. Inilah dari kajian-kajian yang ada, sehingga kita harapkan sebelum terjadi stuck, Iya. kita harus sudah bergerak. Kalau saya sederhananya, macetnya Kebumen 5 tahun yang lalu itu dibanding sekarang masih sangat jauh, Pak Bupati. Dulu masih sangat lengang, tapi beberapa waktu terakhir ini kan memang sudah mulai agak padat, khususnya saat misalkan kita melewati sisi timur Pasar Tumenggungan ke arah selatan, karena pasar juga cukup ramai, parkir motor, sementara jalan masih 2 arah, itu juga cukup mengkhawatirkan ya. Sementara tadi kita begitu lancar, Pak Bupati. Betul. Iya. Contoh ketika 17 Agustus Iya. ada karnaval. Karnaval. Karnaval ini taman di tengah diinjak-injak. Hmm. Karena memang masyarakat dari kanan kirinya tidak hidup. Iya. Yang kanan bisa, yang kiri ketusuk Iya. pohon-pohon, ya kan. Nah, ini kalau dibuat lapang, lebar, tidak hanya karnaval pun bisa. Iya. Kemudian Iya. kedepannya tentunya apa tuh namanya, apa kalau setiap hari Minggu itu Car Free Day. Car Nah, Free Day. Car Free Day kita lihat hanya seputaran alun-alun dan Iya. sudah macet. Kalau dibuka Car Free Day tidak karena pandemi, dibuka, ini sudah macet hebat Iya. untuk di alun-alun. Bayangkan dengan pelebaran Car Free Day hingga sampai kurang lebih 5 km ini, nah ini akan menumbuhkan perekonomian Iya. baru walaupun hanya hari Minggu. Iya. Masyarakat bisa berbondong-bondong ke sini untuk berolahraga, kemudian ada yang berdagang, macam-macam lah. Iya. Ini akan cukup baik. Ketika ada wisatawan pengunjung dari luar kota, yang dilihat pertama adalah tata kotanya. Begitu lihat tata kotanya, jalannya lapang, lebar, terus kemudian tempat kongko-kongko ada, Iya. terus untuk sharing-sharing ada, selfie-selfie nanti juga insya Allah ada. Jadi yang akan kita bangun tetap kita jaga kelestarian lingkungan, pohon akan kita tambahkan, kemudian akan kita kasih aksesoris, kemudian juga budaya-budaya kita yang ada ini akan kita jaga dengan baik supaya tetap kultur kita, culture-nya itu tetap terjaga. Jadi jangan sampai justru kita membangun merusak kultur kita sebagai Indonesia Timur, maksudnya sebagai orang yang berbudaya, ini justru akan ada yang rusak. Kita lihat di sisi selatan, Iya. di pojok selatan alun-alun ini akan kita bangun museum. Musim apa itu, Pak Bupati? Museum GNKK, GNKK. Geopark Nasional Karasamu Oh, oke, Karangbolong. Kita akan buatkan di sini nanti sebagai sentral, education di sini, information tourism di sini, Iya. sehingga masyarakat dari luar kota ketika dia searching, browsing akan mencari apa itu namanya tentang informasi objek-objek wisata bisa hadir di sini. Dan nanti di sini akan ada shuttle bus khusus Oke. yang melingkar di sini untuk masyarakat berwisata dengan keluarganya. Shuttle bus yang unik ya, tentunya unik. Kemudian bisa berdiri di atas, insya Allah cukup baik. Jadi inilah wajah ke depan yang akan kita sampaikan untuk masyarakat. Ketika masyarakat berbondong-bondong bisa dengan keluarganya di sini, bisa sharing asih dan asuh dengan keluarga hadir di sini. Kita harapkan SDM Kebumen ke depan adalah SDM yang penuh kasih sayang. Dan tentunya itulah dasar pondasi untuk memajukan Kabupaten Kebumen. Oke. Teman-teman, tadi sudah kita dengarkan terkait dengan kebijakan one way dari Pak Bupati langsung. Kalau boleh saya menyimpulkan, yang pertama bahwa kebijakan one way ini bukan kebijakan yang tiba-tiba terlintas setelah bangun tidur, tapi sudah melalui berbagai kajian yang cukup panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata tujuan dilakukannya kebijakan one way ini akan ditindaklanjuti dengan penataan kota yang lebih rapi lagi, sehingga ekonomi justru diharapkan bisa tumbuh, termasuk di alun-alun, di sekitar alun-alun. Bahkan nanti akan ada museum di mana nanti masyarakat bisa mengakses, baik warga Kebumen maupun wisatawan dari luar. Saya sedikit teringat, dulu saya pernah ke Tokushima di Jepang. Di sana memang ada museum kota, di mana setiap pengunjung
yang datang ke kota tersebut tidak harus pergi ke tempat wisata yang sangat jauh, tapi datang ke pusat kota untuk lihat museumnya itu sudah bisa. Bahkan di sana dijual pernak-pernik khas Kebumen, sehingga akhirnya untuk bisa mengetahui kondisi situasi kota tersebut hanya dari satu titik di titik kota. Nah, sepertinya konsepnya tidak jauh dari itu. Nah, terima kasih sekali Pak Bupati tadi ini atas sebagai tambahan Iya. bahwa pelaksanaan ini adalah pelaksanaan sosialisasi untuk masyarakat Oke. yang sudah diamanahkan dalam RPJMD 2016-2021. Oh, berarti sudah ada di Sudah RPJMD. ada. Oke. Kami hanya membuat ini sebagai kepastian, Oke. sebagai pelaksanaan. Kita action langsung, dan yang pasti saya tidak menambahkan anggaran. Oke. Kita adalah menggunakan yang sudah ada. Jadi yang sudah ada kita gunakan lagi. Lurus saja tim, muter sekali lagi. Jadi anggaran yang sudah ada kita pergunakan seefektif dan seefisien mungkin. Contoh, lampu-lampu merah yang ada. Ini bukan saya mengadakan hal yang baru, tetapi lampu-lampu merah yang sudah ada di kantor Dishub, yang sudah rusak kita tata lagi, kita rangkai lagi, kita pasang. Jadi tidak ada anggaran baru untuk membeli traffic light atau lampu merah, tidak ada. Terus rambu-rambu yang ada ini adalah rambu-rambu yang sudah ada kita gotong. Jadi bukan berarti dengan adanya one way system ini, satu arah ini, terus kemudian Bupati mengadakan anggaran baru. Bahkan ada yang bertanya, Pak Bupati katanya dianggarkan 22 miliar. Anggaran yang di mana sebesar itu? Terlalu pemborosan. Yang ada adalah penataan irigasi. Kita tahu ada yang mengatakan Tugu Lawet Waterpark. Ketika hujan, Tugu Lawet banjir. Oleh karena itu ada anggaran untuk drainase di sekitar Tugu Lawet akan ditarik. Nah, ini supaya masyarakat paham bahwa drainase inilah sekarang ini sistemnya terputus. Sehingga tidak tahu air itu dari mana, justru yang dari got keluar ke jalan. Bukannya dari jalan masuk ke karena mampet drainase. berarti ya? Karena mampet, karena terputus, karena tumpang tindih. Nah, inilah yang dianggarkan oleh Dinas DPUPR untuk membangun drainase perkotaan. Dalam membangun drainase perkotaan juga ada penataan kota. Di sini dalam penataan kota ini ada kajian tentang transportasi. Langsung saya mintakan sosialisasikan supaya tahun 2022 masyarakat sudah terbiasa dengan tatanan kota baru. Nah, ini Pak Bupati, kemarin sempat viral. Oh, ternyata ada dana yang cukup besar yang nanti akan digunakan untuk proses one way ini dan penataan. Nah, ternyata menarik tadi Pak Bupati menyampaikan di samping one way ini juga memang sudah ada perencanaan untuk perbaikan drainase. Betul sekali Pak Bupati, saya itu selalu menjumpai kalau hujan sedikit Tugu kemudian jadi seperti kolam renang. Itu pasti selalu macet ya. Ternyata tadi ada informasi bahwa nanti penataan ini akan komprehensif, sekaligus perbaikan drainase, perbaikan jalur, dan perbaikan tata kota, begitu ya Pak? Betul sekali. Jadi anggaran yang terbesar adalah anggaran drainase untuk tata kota, yang selama ini kita prihatin ketika hujan, Januari khususnya akan ada informasi Tugu Lawet Waterpark. Ini juga kita harus prihatin. Jadi DPUPR menganggarkan untuk ke sana. One way system ini show untuk anggarannya insya Allah sangat kecil, tidak seperti yang dituliskan 22 miliar. Saya tidak tahu siapa yang memberikan input sedemikian. Padahal kalau dari kajian-kajian untuk anggaran 2022 kan ini masih dalam tahap proses antara eksekutif dan legislatif. Dan itu bisa dibuka. Apakah ada khusus anggaran untuk one way system ini menyerap anggaran sampai 22 miliar? Fantastis sekali. Fantastis sekali. Bisa begitu mahal, ada apa di sana? Kan itu kan. Ternyata tidak. Jadi anggaran yang ada adalah anggaran drainase untuk tata kota. Untuk one way system saya rasa seperti tadi kita memaksimalkan seperti traffic light lampu hijau yang ada di Dinas Perhubungan yang selama ini ngegeletak, kita rangkai lagi, kita cat lagi. Alhamdulillah bisa maksimal, bisa berjalan. Nah, yang terpenting adalah memanfaatkan sesuatu yang jangan sampai terbuang. Gitu. Jadi selama ini ada lampu-lampu traffic light yang di sub sudah harusnya untuk dibuang ya, kita rangkai ulang. Itu yang paling penting.
Jadi sederhananya teman-teman, kalau saya boleh menyimpulkan, sebetulnya anggaran untuk one way ini anggaran yang sangat kecil, tidak besar, dan bahkan memanfaatkan alat-alat yang sebelumnya tidak terpakai. Nah, kemudian muncul dana besar karena kebetulan secara bersamaan ada perencanaan untuk perbaikan drainase di sekitar Tugu Lawet yang sering kita jumpai, itu sering banjir. Nah, katanya Tugu Lawet Water Park. Nah, tapi nggak pernah ada yang berkunjung ke sana, bahkan menghindari karena memang itu jalan raya. Sekitar 14 miliar itu. Drainasenya Pak Bupati? Ya, drainasenya. Oh, Sekitar 14 miliar itu nanti akan bentuk yudit atau iya. cor-coran yang besar begini, ini yang akan dipasangkan. Kenapa dengan cor-coran yang besar? Kalau yang dulu adalah batu ditumpuk. Nah, ketika rubuh-rubuh inilah yang menjadi kemacetan untuk sekian tahun yang akan datang. Jadi sekarang ini sudah tidak menggunakan batu-batu kali belah itu yang ditumpuk, tetapi langsung menggunakan cor-coran yang bentuk U atau yudit. Oh iya. Tinggal pasang, tutup. Iya. Cepat pengerjaannya, ketika pembersihannya juga cukup baik. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Oke. Itu. Jadi insya Allah teman-teman jangan khawatir dengan adanya one way dan penataan kota. Insya Allah pengkajian yang sudah dilakukan oleh dinas, kemudian perencanaan-perencanaan yang ada di dalamnya akan menghasilkan ibu kota Kebumen yang lebih indah. Nah, terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin. Nah, saya tidak sabar menunggu bagaimana Kebumen itu nanti menjadi kota yang menarik minat para wisatawan untuk hadir, walaupun hanya sekedar kepengen ke alun-alun saja. Ya, Pak betul. Bupati. Ya. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Terima kasih teman-teman. Demikian diskusi atau obrolan kita dengan Pak Bupati terkait dengan kebijakan one way. Semoga nanti Kebumen bisa lebih indah, bisa lebih nyaman, dan betul-betul menjadi Kebumen yang beriman. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Sudut Simpang 5 berikutnya.